Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Priyanti. Saya merupakan mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Baiklah teman-teman, sebelum saya menceritakan wisata kuliner, ada baiknya teman-teman jangan lupa like and comment ya. Sebelumnya saya menceritakan objek wisata sejarah yang ada di kota Palembang, yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II dan Kampung Arab Al-Munawwar. Dan juga saya menceritakan objek wisata olahraga yang ada di kota Palembang, yaitu Jakabaring Sport City. Dan kali ini saya akan menceritakan wisata kuliner yang ada khas kota Palembang beserta makanan khas kota Palembang. Wisata kuliner adalah suatu perjalanan yang di dalamnya meliputi kegiatan mengonsumsi makanan dan minuman suatu daerah masing-masing, dengan tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman suatu daerah dan mengunjungi suatu kuliner seperti sekolah memasak, mengunjungi pusat industri makanan dan minuman suatu daerah, serta untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika mengonsumsi makanan dan minuman suatu daerah masing-masing. Wisata yang menyediakan beberapa fasilitas dan aktivitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi keperluan wisatawan yang dibuat untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan, dan kesehatan. Kunjungan ke sebuah tempat adalah produsen dari sebuah makanan, festival makanan dan minuman, restoran, dan lokasi-lokasi khusus untuk mencoba rasa dari makanan dan alias juga memperoleh pengalaman yang didapat dari makanan khas daerah masing-masing. Selanjutnya saya akan menceritakan wisata kuliner dan juga makanan khas kota Palembang, yaitu bolu kojo dan kue srikaya. Bolu kojo dan kue srikaya ini memiliki persamaan dari tekstur warnanya, yaitu warnanya yang sama-sama hijau yang terbuat dari daun pandan, bisa juga daun suci, dan juga bisa menggunakan pasta pandan. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menceritakan bolu kojo. Bolu kojo, kota yang terkenal memiliki jembatan Ampera ini memiliki berbagai keberagaman, mulai dari objek wisatanya dan juga kuliner pepek Palembang yang begitu populernya di seluruh tanah air. Populernya hampir setiap penjuru daerah maupun masyarakatnya pasti sudah takluk dengan pepek Palembang. Tak hanya pempek, Palembang juga mempunyai makanan yang tak kalah lezatnya, salah satunya adalah bolu kojo. Asal-usul nama kojo ini adalah karena bolu ini biasanya dicetak menggunakan cetakan berbentuk bunga yang menyerupai bunga Kamboja. Bolu ini memiliki cita rasa yang manis dan legit serta memiliki aroma wangi yang alami. Wajar saja jika bolu kojo ini menjadi panganan yang selalu banyak diminati. Bolu kojo juga bisa disajikan pada saat acara penting seperti acara adat Palembang, bisa ini acara Hari Raya Idul Fitri atau juga Idul Adha. Nah, untuk proses pembuatan bolu kojo ini, resepnya adalah yang pertama daun pandan yang pastinya, santan, margarin, bisa juga ditambah dengan pasta pandan agar tekstur warnanya mencolok, dan juga tepung terigu. Cara pengolahan makanan bolu kojo ini, yang pertama panaskan santan, margarin, dan juga daun pandan, aduk secara merata, lalu sampai berubah warnanya menjadi hijau, tunggu sampai dingin. Lalu adonan yang kedua adalah masukkan tepung terigu, vanili, garam, lalu diaduk, dikocok sampai merata. Selanjutnya ditambahkan dengan adonan yang pertama, yaitu santan, margarin, dan daun pandan, disatukan kembali, lalu diaduk, dikocok sampai merata, dan juga siapkan loyang untuk makanan bolu kojo ini, dan juga panaskan dandang
sampai airnya mendidih. Dan juga untuk tutup dadangnya dipakai dengan kain agar airnya tidak tumpah ke dalam dandang tersebut. Oke, baiklah teman-teman, pada saat mengelola makanan bolu kojo ini, setelah sudahnya semuanya selesai, masukkan ke dalam dandang dan tunggu berapa menit, sekitar 20-30 menit agar kukusan bolu kojo ini matang, lalu siap disajikan atau dihidangkan. Itulah teman-teman, saya menceritakan bolu kojo. Selanjutnya saya menceritakan kue srikaya. Kue srikaya yakni kue berwarna hijau beraroma daun pandan dengan tekstur sangat lembut dan legit. Tentunya belum banyak mengetahui makanan lezat ini. Biasanya orang Palembang makanan kue ini dengan dicocol dengan ketan, bisa juga dengan roti tawar untuk mengurangi rasa legitnya. Tak siapa menduga ada juga yang langsung melahapnya bulat-bulat. Cita rasa mewah dari kue ini cukup dimaklumi karena sama sekali tidak menggunakan tepung dan bahan padat lain. Asal tahu saja, kue berwarna hijau mencolok ini pembuatannya hanya menggunakan gula, telur, dan santan kental. Saking manisnya terkadang membuat seseorang hanya sanggup menyantap 1 hingga 2 mangkuk kecil srikaya mungil ini pada bulan Ramadan. Kue ini juga mudah ditemui, bahkan ada di pasar-pasar tradisional Palembang seperti Pasar 26 Ilir, Pasar Cinde, Pasar Perumnas, Pasar Lemabang, Pasar Pelaju, dan pasar-pasar lainnya. Ada juga di restoran-restoran pempek dan tentunya pasar beduk dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari harga 2.000, 3.000 hingga 5.000 per mangkuk kecil. Untuk resep membuat kue srikaya ini, pertama menggunakan bahan gula, telur, santan, dan juga vanili beserta garam. Selanjutnya cara pengolahannya adalah masukkan pecahkan telur minimal 2-4 telur, dan juga masukkan santan, masukkan daun pandan yang sudah di blender. Selanjutnya misalnya warnanya kurang mencolok, bisa ditambahkan dengan pasta pandan dan juga masukkan garam, vanili. Lalu dikocok sampai merata. Setelah itu tuangkan ke dalam mangkuk-mangkuk kecil. Lalu siapkan dandang yang sudah dipanaskan sehingga mendidih airnya. Lalu masukkan kue srikaya di dalam dandang tersebut. Tunggu hingga 10-15 menit. Lalu disajikan atau dihidangkan. Dan juga kue srikaya ini bisa menggunakan ketan, bisa juga dengan roti tawar, dan juga bisa santap langsung ya. Oke teman-teman, untuk menjumpai makanan bolu kojo dan kue srikaya ini bisa di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Cinde, Pasar 26 Ilir, Pasar KM5, Pasar Perumnas, dan pasar lainnya ya. Oke teman-teman, baiklah itu saja yang dapat saya ceritakan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengalaman untuk teman-teman semua. Dan juga jangan lupa ya, jika berkunjung ke kota Palembang ini, silakan menyicip makanan khas kota Palembang yaitu bolu kojo dan kue srikaya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Dadah teman-teman, see you.